Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delapan 20. Udah? Nah, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba tolong sampah-sampahnya di sekitar dirapikan dulu. Sampah-sampahnya sok dibuang dulu. Nah, kita jaga kebersihan sekolah kita bersama-sama ya. Udah? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan KM pimpin doanya. Siap. Siap. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ininya. Ibu absen dulu ya. Tapi sebelum ibu absen, tolong seragamnya dirapihkan, jas alma maternya juga rapihkan, biar pada cantik dan ganteng. Udah rapi semuanya? Ibu absen dulu ya. Perasaan kalian hari ini gimana? Senang? Semangat? Ada yang merasa sedih nggak? Oke. Nah, ketika ibu sebutkan nama kalian, kalau yang seneng kalian gini, kalau kalian semangat gini, atau ada yang sedih gini, ya? Reynaldi, Anajwa, oke. Anissa, oke. Aulia, oke. Bunga, semangat. Deva, oke. Gita, happy. Herna, Kaila, semangat, bagus ya. Yunia, oke. Muhammad Zaidan, oke. Mutia, Nadia, Naila, Salwa, Sal Sabrina, Sheila, oke. Siti Maryam, Siti Rahma, Syahira, dan terakhir Zahra. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya happy dan semangat. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi perubahan sosial. Nah, ada yang tahu nggak materi kita sebelumnya mempelajari? Coba acungkan tangan, sebutkan namanya. Ya, sok, silakan berdiri. Kemarin kita belajar tentang pengertian sama ciri-ciri dari perubahan sosial. Kalau pengertian perubahan sosial itu bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang
Wah, bagus, tepuk tangan. Hebat ya, Sheila, terima kasih. Betul, kemarin kita mempelajari pengertian dan juga ciri-ciri perubahan sosial. Nah, kali ini kita akan berlanjut ke materi perubahan sosial, materi submateri berikutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, sebelum ke tujuannya, Ibu harap dengan pembelajaran kali ini memberikan manfaat buat kita semua. Karena sosiologi ini, apalagi kaitannya dengan perubahan sosial, erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Diharapkan kita nanti bisa meminimalisir bentuk-bentuk perubahan sosial yang mengarah kepada regres atau mengarah kepada, ya silakan ininya. Sok, HP-nya di silent dulu ya. Nah, kalau misalnya ada telepon dari orang tua, boleh silakan angkat dulu. Nah, kita bisa meminimalisir bentuk-bentuk perubahan sosial regres. Regres itu yang mengarah kepada hal-hal yang negatif atau kemunduran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, bisa kelihatan semuanya? Nah, dengan menyimak, kalian bisa memahami bentuk-bentuk perubahan sosial. Kemudian dengan tayangan video kalian mampu menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial. Kemudian dengan proyek pembuatan kamus, kita akan membuat kamus sosiologi berbasis digital. Diharapkan kalian bisa mengaplikasikan bentuk-bentuk perubahan sosial, dan juga dengan nanti kita presentasi, diskusi, kalian bisa lebih memahami, kemudian lebih bisa mempresentasikan dengan berani, percaya diri tentang kamus sosiologi yang kalian buat nanti. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup, paham semuanya? Oke. Nah, kemudian silakan kalian amati video perubahan sosial dengan submateri bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, di materi sebelumnya kita sudah membahas maksudnya perubahan sosial menurut para ahli. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bentuk perubahan sosial. Yang pertama, Suaranya kedengeran? perubahan sosial berdasarkan waktu. Nah, di sini ada evolusi, yaitu perubahan yang lambat. Contohnya sistem pembayaran. Dulu kita melakukan sistem barter, lalu muncullah uang, dan sekarang muncul sistem pembayaran online. Ada juga bentuk revolusi, yaitu perubahan yang cepat. Contohnya pergantian ojek pangkalan ke ojek online. Yang kedua ada bentuk. Nah, tadi berdasarkan apa? Ada yang cepat dan lambat. Yang cepat selain contoh yang barusan, apalagi? Perubahannya cepat nih, seketika. Dari HP dari sebelumnya tidak terlalu bisa searching ke browser, sekarang searchingnya ke Chrome, ke Google. Nah, betul, berarti pencarian digital cepat ya. Dulunya nggak ada, sekarang ada, betul ya. Terima kasih ya, Kayla. Kemudian apalagi nih yang berlangsung lambat? Pendidikan gimana? Kayak misalnya dulu ke kurikulum 2013 pindah ke kurikulum Merdeka. Nah, dari 2013 ke Merdeka, kira-kira mungkin sebelum kurikulum 2013 ada KTSP. Sebelum KTSP ada kurikulum 98 dan lain sebagainya. Itu berlangsung dengan waktu yang sangat lama sehingga disebut dengan perubahan lambat atau disebutnya evolusi. Terima kasih ya, Jaidan. Next, kita ke berdasarkan pengaruh. Perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Ada pengaruh yang besar, yaitu berpengaruh pada seluruh lapisan masyarakat. Contohnya organisasi. Ada juga pengaruh yang kecil, yaitu hanya berpengaruh pada golongan masyarakat tertentu. Contohnya tren fashion. Nah, untuk berdasarkan pengaruh, ada yang mau ditanyakan nggak? Urbanisasi itu apa sih, Bu?
Urbanisasi, ya, Kaila. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Kaila tentang urbanisasi? Pernah mendengar kata urbanisasi? Belum, oke. Urbanisasi itu perpindahan dari desa ke kota, gitu. Tapi banyak masyarakatnya. Dan juga biasanya urbanisasi, transmigrasi, perpindahan dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya, itu adalah program pemerintah sehingga berpengaruhnya besar karena menyangkut sebagian besar masyarakat Indonesia gitu. Misalnya orang-orang Cianjur pergi ke Jakarta gitu. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau pengaruhnya kecil tadi contohnya apa? Selain tren fashion apa lagi? Nah, tren media sosial, misalkan di TikTok nih ya, ada lagi hits goyang apa di TikTok? 101 Night ya. Open gimana gerakannya? Open sesuai. Nah, coba apakah semua Indonesia mengikuti gerakan itu? Enggak, hanya sebagian kecil aja yang menyukai TikTok atau yang ikut tren di TikTok gitu ya. Ada artis TikTokers di sini? Oke. Kita lanjut ya. Yang ketiga, ada perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Ada sudut pandang yang dikehendaki, biasanya membawa dampak positif. Contohnya, pendidikan yang dulu berbayar sekarang menjadi gratis. Dan ada sudut pandang yang tidak dikehendaki, biasanya membawa dampak negatif. Contohnya, krisis moneter. Nah, tadi apa berdasarkan apa? Sudut pandang masyarakat. Ada apa? Kalau dikehendaki berarti membawa dampak positif. Contohnya? Kalian merasakan itu? Merasakan. Kalau dulu itu kalau di Semanda iuran itu wajib 250.000 per bulan. Kalau sekarang kan berdasarkan kemampuan keluarga masing-masing dan juga itu secara sukarela. Selain itu dampak positif atau membawa yang progres apa lagi? Selain pendidikan yang asalnya bayar sekarang gratis. Apalagi nih kira-kira? BPJS, betul. Asalnya kita kalau misalnya berobat, misalnya nauzubillah ya, sakit atau apa, harus dioperasi dan lain sebagainya, kecelakaan. Nah, kalau tidak ada BPJS bisa puluhan juta gitu. Tapi dengan adanya BPJS gratis, kita itu mencicil iurannya per bulan berdasarkan kelas-kelas tertentu gitu. Kemudian yang berdasarkan pengaruh apa lagi? Tidak dikehendaki. Contohnya apa? Krisis ekonomi. Selain tidak dikehendaki, selain krisis ekonomi apa lagi? Coba, kemarin kita terjadi apa? Dikehendaki enggak? Tidak. Jadi perubahan pasca gempa bumi di Cianjur itu adalah yang tidak dikehendaki karena membawa dampak negatif, kerugian benda, bahkan hilangnya nyawa atau hilangnya korban jiwa ya, menimbulkan korban jiwa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Bentuk perubahan sosial yang selanjutnya yaitu bentuk perubahan berdasarkan arah perkembangan. Ada progres, yaitu kemajuan. Contohnya di desa terpencil listrik sudah bisa dijangkau. Dan ada juga regress atau kemunduran. Contohnya itu beredarnya berita hoax di media. Nah, berdasarkan ada perkembangan, ada progres dan regres. Kemajuan dan kemunduran. Kira-kira gempa bumi kemajuan apa kemunduran? Kenapa disebut dengan regres atau kemunduran? Banyaknya yang hal negatif. Yang kalian alami apa? Tidak sekolah, jadi nggak sekolah. Negatif, positif? Negatif ya, kemunduran karena
Terbukti dengan adanya pandemi corona, kemudian juga sekarang gempa bumi, pembelajaran menjadi daring atau online, itu secara tidak langsung bisa menurunkan kualitas sumber daya manusia atau kualitas lulusan gitu. Nah, ada yang bisa memberikan contoh lain? Yang kemajuan nih. Jalan gimana? Nah, dulu jalannya jelek, sekarang bagus. Itu merupakan kemajuan. Terima kasih ya, Reynaldi ya. Sorry, maaf ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Oke. Sosial juga ada yang menjadi online dan sebagainya. Dan bentuk perubahan sosial yang terakhir, nah ini yang terakhir ya, berdasarkan struktur dan proses. Ada struktural, yaitu pembaruan di masyarakat yang bersifat menyeluruh. Contohnya, dulu di Indonesia masih berbentuk kerajaan, sekarang seluruh Indonesia berbentuk republik. Ada juga proses, yaitu bersifat melengkapi dan menyempurnakan. Contohnya, kurikulum pembelajaran dulu KTSP dilengkapi atau disempurnakan menjadi Kurbilas, dan sekarang disempurnakan lagi menjadi Kurbilas revisi ya. Nah, berdasarkan struktur dan proses, kalau struktur itu berarti merubah secara keseluruhan, menyeluruh, seluruhnya dirombak. Tapi kalau proses hanya melengkapi, hanya menyempurnakan, hanya memperbaiki gitu. Contohnya misalkan kalau yang berubah, dulu Indonesia itu berbentuk kerajaan, sekarang otomatis kan tidak ada lagi raja, yang namanya raja diganti jadi kemarin presiden baru apa? Menikahkan anaknya. Kalian nonton di berita? Nonton ya, jadi booming, jadi berita nasional. Nah, kalau proses itu atau penyempurnaan, misalkan dari kurikulum KTSP ke kurikulum Merdeka. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Hanya menyempurnakan. Coba aplikasi di WA. Dulu WA bisa bikin status gak? Enggak. Dulu WA video call-nya cuma bisa 5 orang. 4 orang. Sekarang bisa lebih dari 8 orang. Nah, berarti itu juga menyempurnakan. WA yang asalnya video call hanya bisa 1 orang, sekarang bisa sampai 8 orang. Bisa buat status, kalau dulu nggak bisa buat status gitu. Itu contoh perubahan struktur dan proses. revisi. Nah, sekarang menurut kalian perubahan apa saja sih yang sudah terjadi di sekolah kita? Nah, apa tadi bentuk perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah? Coba, yang terjadi di lingkungan kita, perubahan apa saja yang sudah terjadi? Coba angkat tangan, sebutkan namanya. Zaidan. Ya, Zaidan. Fasilitas. Perubahan fasilitas sekolah. Seperti apa fasilitasnya? Jadi kolam renang, bus sekolah, terus lapangan untuk futsal sama voli. Nah, pembuatan kolam renang itu menjadi ikon sekolah kita. Satu-satunya sekolah negeri di Jawa Barat yang punya kolam renang. Kalian mungkin sudah mendengar bahasa itu ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih. Kemudian tadi siapa yang angkat tangan? Ini dulu ya. Siapa namanya teh? Sheila. Perubahan metode pembelajaran yang asalnya luring menjadi daring. Nah, perubahan yang asalnya luring jadi daring. Kenapa? KBM darurat pasca gempa bumi. Makanya Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan datang ke sini. Sudah ada izin dan lain sebagainya. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat. Tadi next, silakan sebutkan namanya. Saya Nisa, izin menjelaskan Ibu. Dari Ya. kurikulum aja udah ada perbedaan di sekolah kita dari kurikulum 13 kan udah merdeka, jadi gak ada jurusan seperti tahun-tahun sebelumnya. Terus sekarang tuh yang baru tuh ada P5 yang penguatan program pelajar Pancasila. Jadi perubahan yang berbeda dari tahun sebelumnya dan buat semangat. Oke, betul ya, terima kasih. Nah, memang betul. Dulu
kurikulum ada kurikulum 2013, sekarang ada kurikulum Merdeka. Nih kita ini kelas 12, kurikulumnya ini kurikulum terakhir dari Kurtilas. Adik-adik kelas kalian kelas 10, kelas 11 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, dan juga ada proyek P5. Apa P5? Proyek itu. Ada yang misalkan meracik atau meramu bahan yang sudah tidak terpakai menjadi bahan serbaguna atau multifungsi, rekayasa teknologi, ataupun pergi ke kampung naga gitu. Nah, sampai sini silakan, ada yang mau bertanya enggak? Cukup jelas. Selanjutnya kita akan membuat proyek. Tadi apa proyeknya? Kamus sosiologi. Nah, kenapa sih buat kamus? Karena istilah-istilah sosiologi itu kadang menimbulkan miskonsepsi. Jadi kayak yang akulturasi dengan asimilasi, apa sih bedanya? Artinya apa? Nah, agar kita tidak ada miskonsepsi, makanya kita membuat kamus digital. Kalian mau buat kamusnya, silakan buat di Canva. Pada punya Canva kan? Nah, ini ada lembar kerja peserta didiknya, ada materi ajarnya, dan juga ada petunjuk pengerjaan. Nah, nanti akan Ibu bagikan LKPD dan juga rubriknya. Kalian tempelkan juga di kamus kalian di belakangnya. Jangan lupa tempelkan juga atau cantumkan sumber belajarnya. Sumber belajarnya dari mana? Kenapa harus ada sumber? Biar tidak copyright atau terkena plagiarisme gitu. Nah, rubriknya itu Ibu akan menilai kreativitas kalian, estetika keindahan dari kamusnya, pemahamannya, ide atau gagasan, kerjasama, dan nanti komunikasi pas sedang mempresentasikan. Kalau nilainya, poinnya itu ada perfect, amazing, good, dan not bad. Mudah-mudahan semuanya perfect ya. Amin. Nanti kalian silakan bentuk di Canva. Kalian Ibu sudah sediakan komputer dan printernya, pinjam dari ruang guru, karena ruang guru itu sekarang tidak aman untuk digunakan, sehingga Ibu pindahkan ke sini. Nanti kalian kalau sudah selesai berdiskusinya bisa ngeprint di sana dan langsung di hektar atau di clip gitu. Nanti setiap kelompok harus mempresentasikan perwakilannya, dan ketika kelompok yang mempresentasikan, kelompok yang lain harus menanggapi. Ada yang mau ditanyakan? Nah, Ibu bagikan dulu ya. Kelompok pembagian kelompoknya ini yang kemarin lagi ya? Oke. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, silakan kalian buat konsepnya dulu, kira-kira kata-katanya mau apa aja, kalian rancang, desain, kemudian kalian pindahkan ke Canva. Coba cari tema-tema yang menarik ya. Jadi bentuk-bentuk perubahan sosial dibuat kamusnya. Dan tentunya nanti akan ada reward bagi kelompok dengan kamus terbaik. Gitu. Sok. Di sketsa. Nah, sambil kalian berdiskusi, Ibu akan menilai. Apa yang dinilainya, yaitu keaktifan kalian, kemudian kreativitasnya, kerjasamanya, itu akan Ibu nilai.
Dan untuk nanti presentasi penilaiannya kerjasama, kemampuan presentasi, menghargai pendapat teman, dan ketepatan memahami materi. Ya, sok silakan berdiskusi. Gunakan HP-nya untuk keperluan pembelajaran. Tegar, licu. Sok temanya. Itu kan materinya si kamus materi perubahan sosial. Nanti tema projectnya gitu. Oh ini ditulis oleh kita. Sok tulis. Kelasnya Kelas 12 PS 1. sosiologi ini satu aja ya biar sama. Tema project. Nah, sambil ini yang lainnya di Canva. Ya benar. IPS 1 12 IPS 1 kata ibu. Kata ibu. PS 1. Sok. Nilainya nanti diisi sama ibu. Oh iya udah gini aja. Tanggalnya jangan lupa ya, kelas dan tanggalnya. Oh iya iya. Ya, itu nanti sama ibu. Tapi nanti ditempelkan di kamusnya. Tanya ibu, kalau tema proyeknya itu yang PPT-nya yang kita mau desain atau tema proyek yang pembuatan kamus? Tema proyek pembuatan kamus. Oh iya. Masih Bu. Bentuk-bentuk perubahan Sosial. sosial. Ibu kok. Susun secara alfabetis ya. Ininya jangan dulu dilihat. Ya. Penilaiannya kan disimpan di belakang. Mm-mm. Ya di depan. Iya, di depan. Ini Nanti kalian ngeprint. Nanti kalian iya disatukan. Dan print ininya, isinya. berarti boleh di print. Boleh. Sok sekarang desain dulu aja. Iya. Masih Bu. Ya. Coba ya. Tema kamu ada bentuk perubahan sosial. Iya. Tema kamu mana tema kamu? Tema kamus kalau yang di sini tema proyeknya bentuk-bentuk perubahan sosial. Kalau tema kamusnya di sini ya kanvanya temanya apa? Kita menggalaksi antar galaksi antar. Kan nanti bisa saja bertanya kenapa sih pengen galaksi gitu. Soalnya misalkan setiap detail di galaksi mengalami perubahan sosial bisa.
pas kan anak-anak melihat kanvanya di zoom. Udah, apa ini namanya? Galaksi. Kenapa? Karena setiap detail di galaksi mengalami perubahan seperti pada materi sekarang gitu. Oke, selain itu? Soalnya lucu juga pada bagus suaranya itu. Bagus. Karena kan galaksi luas, Colorful. galaksi luas. Jadi ilmu yang kita dalami juga luas. Oke, siap. Ini temanya udah ada? Apa temanya? Kenapa? Karena bumi bermacam-macam makhluk hidup. Oke, bermacam-macam makhluk hidup dan pasti mengalami apa? Perubahan. Ini temanya apa? Angkasa ibu. Kenapa? Karena akan angkasa itu lebih luas gitu cakupannya daripada bumi, daripada galaksi, daripada ini. Jadi ini tuh kayak ngelihat seperti kayak perubahan sosial juga, perubahan itu kayak menguasai seluruh dunia juga. Oke, menguasai. Jadi bisa menguasai kelompok yang lain biar jadi kelompok terbaik gitu. Oke. Ini apa temanya? Wah, kenapa musim gugur? Soalnya ada kayak perubahan musim sejak Ada perubahan musim senada atau cocok dengan sekarang, ada perubahan sosial gitu. Tapi bukan karena sedih kan? Oke, sok dibuat ya kanvanya, kata-katanya udah ada apa aja nih? tadi udah ada akulturasi, Chaos. Apa ke chaos? Chaos. Kacauan. Kekacauan sementara. Kalian bisa searching dari berbagai sumber ya. Sok. Ada sebagian yang searching, ada sebagian yang ngedesain ya. Pokoknya hari ini dikumpulkan. Ya. Ini kan di sini ada catatan selama proses pengerjaan kasus. Jadi maksudnya kayak gini bukan? Oh, jadi Ya. ditulis selama pengerjaan kasus itu kayak kita kayak gimana? Tanggapannya gimana? Misalkan, ih sulit nih mengaplikasikan Canva atau ih seneng nih aplikasi Canva memudahkan, misalnya kayak gitu ya. Ya, kelompok berapa tadi? Kelompok 1 gitu. Nah, di sini ada ini juga diisi sama kalian. Nah, catatan proses pengerjaan kamusnya, gimana nih pembagian tugasnya gitu. Kemudian tanggapannya gimana nih pas kalian ngolah atau ngedesain di Canva, susah nggak atau bingung pilih temanya atau kayak gimana gitu ya. Atau misalkan mencari kosakatanya susah atau gimana, bebas ya gitu. Kalau buat masukan itu dicatat sama siapa? Nanti sama ibu. Berarti yang dua ini sama ibu. Kalian isi ini dan ini. Ya. Secara singkat saja ya buat di kamus kan dicantumin. Singkat aja. Jadi Da- secara KBBI. sesuai dengan abjad dari A sampai Z. Terus itu ada tanggapan peserta didik dan catatan selama pengerjaan kamus. Gimana misalkan kalian bingung nyari kosakatanya, bingung milih jenis tema Canva atau apa kesulitannya, atau ada yang nggak kerja misalnya. Jadi kesulitan dalam Kesulitan ataupun tanggapan aja, bisa positif bisa negatif. pasti negatif tuh. Catatan selama pengerjaan kamus. Nah, catatannya tuh kayak gimana, misalnya kalian tuh kesulitan atau bingung mencari temanya, kosakatanya gitu, bingung apa aja, tulis aja. Atau misalkan pakai Canva tuh menarik gitu, jadi banyak pilihan tema gitu, mudah, langsung tinggal copy paste misalkan kayak gimana. Jangan lupa sumbernya dicantumkan.
Ini udah sampai mana progresnya? Lagi ngedit PPT. Kata-katanya udah. Kata-katanya Ada apa aja? sumber. Dari abjad A sampai ke Z. Oke. Antariksa di bagian Ya, ini ya, cuma sampai view di sini. nggak apa-apa. Kalau ditambah di buku boleh. Boleh. Tapi kan nanti di hektar. Ini udah di hektar untuk presentasinya. Pas presentasinya boleh. Sok pilih tema yang semenarik mungkin ya. Apanya? Itu warna hijau, temanya ganti lagi. Apa? Ini kelompok berapa? Nah, berarti yang kelompok 3. Oh, yang kelompok 3 ini. Enggak, emang iya yang kelompok 2, yang kelompok 2 sama kayak ini. Kalau ini apa ini? Itu yang kelompok berapa? Tapi ini mah kelompok 2. Salah itu mah. Bener, tapi desainnya sama coba. Enggak. Bukan yang ini. Nah, itu tuh. Kelompok berapa? Nanti buang aja. Nah, ini coba Ibu lihat. Daftar pustakanya dari sosiologi. Sama buku online ya? Ya. Dari buku online. Sok. Mau Ini dirapiin aja. lagi. Sok dirapihin lagi. Ada apa aja? Ada isi kata-kata. Akulturasi. Apa akulturasi? Percampuran dua kebudayaan. Nah, tanpa menghilangkan budaya asli. tanpa menghilangkan budaya aslinya. Gitu. Terus ada apa lagi itu? Ada Coba bentar. Yang A dulu. Ada asimilasi. asimilasi. Terus ada anomi. Ada ini juga agen perubahan. Agent of change. Gitu. Sok aja dibuat dulu. D-nya ini jangan lompat ke D. Kalian searching yang B-nya. B misalkan apa coba? B. Jangan dulu. Ini masuk menurut kalian yang B-nya apa? Badan sosial bisa B-nya. Budaya bisa. Ya. Oke, sambil nunggu mau sambil diskusi, mau sambil nyalain musik? Boleh. Mau lagu apa? Coba kita cek ya koneksi di sininya. Special Edition.
sambil diskusi. So, masih ada waktu ya. Sekalian boleh ngepel nanti 10 menit lagi. Giliran aja ya. Kalau ini jadi tulisan tanggapan. Tanggapan kalian gimana misalnya? Enggak pas pembuatan kamus? Berarti nyambung sampai ini. Iya. Kalau yang ini Cuma nanti diisi sama ibu. Ini juga diisi sama ibu. Sebentar ya. Gimana? Nah, diisi. Misalkan tanggapan kalian itu pembuatan kamus ini kayak gimana? Seru. Nah, seru karena bisa memilih aplikasi Canva misalnya. Itu nanti diisi sama ibu. Ini juga sama. Boleh. iya tah. Boleh. Antariksa. Antaranya gimana? Antariksa. Tersiksa.
Bersum-sum di kanannya. Assalamualaikum. Sok, kalau ada yang mau ditanyakan masih bingung, tanyain aja. Dan kalian juga harus paham, harus menguasai konsep-konsep yang kalian tulis. Asimilasi apa, akulturasi, chaos. Nah, misalkan kita ada, lebih singkat aja, per kelompok. Beberapa misalnya Beberapa dari satu aja. kata itu kasih tahu 2 atau satu yang di dalam Materi atau satu lembaga sama imigrasi 2. Iya. Bagi yang sudah dan mau ngeprint silakan. Ayo kita ini. Giliran ya. Jangan rusuh, giliran. Terlalu dibantu. Sabar. Sok. Sweet. Terlalu dibantu sih. Aduh. Sok. Ayo. Kabelnya. Sok datanya. Pakai data aja ya. Wifi-nya takut nge-lag. ibu ininya tolong itu masih Simpan dulu ya. malah printnya satu aja ya, jadi biar ke shoot yang ke shoot. Jangan ke sini semua, berarti dari sini Perwakilan aja. Sok. oke yang mana itu Enggak usah lah. nggak perlu Cang, ini dari sini nah belum masuk yang cacanya belum ke detail. Ininya USB-nya. Nah, itu ada baru. Dari sini Di sini. Nih ya. udah disimpan. Empty. Transfer file. Yang mana sih yang 3 Nah, udah. disimpan jadi mana? Yang Ayo gini dicari satu-satu. Kita mau pakai WA web. Ibu ini ada itu jangan tadi nggak ke printer. Ke printer. Ini Udung Bohlam siapa? Lain kalau dari situnya itu nggak bisa ya. WA web aja. Sok ya. Pindahin filenya. Bisa? Covernya mana? Di nanti nggak usah dikeluarin aja WA-nya jadi yang lain. Atau langsung Simpenin dulu tuh.
Sok ya. Yang lain gimana, udah? Ibu nanti presentasi semua kelompok. Mau semua boleh, mau perwakilan boleh. Maunya gimana? Perwakilan Kalau ini aja banyak. tuh ya. Ini pasti semua. Enggak, pasti tidak usah semuanya. Jadi hanya inti-intinya aja. Misalkan kita ada dari huruf A, C, D, dan apa-apa. Misalkan dengan sumbernya ini. Jangan dilihat. Ya. Abstrak tidak terbentuk. Simulasi adalah pembuatan ada istiadat. Udah beres? Tinggal nunggu ngeprint. Tinggal tunggu presentasi. Nah, ini. In this masterclass, we're chasing contrasts. One thing about living just 1 degree north of the equator is the incredibly short sunset. biar lebih rileks, lebih nyaman diskusinya ya sambil dengerin musik. Ada yang keberatan nggak? Nggak. Tadi sebutin semuanya atau sama yang Nggak, perwakilan aja. kalau ininya Misalkan perwakilan aja, A ada apa aja, B ada apa aja. Ya, sok kalau mau ke WC sok boleh. presentasinya sendiri. 2 orang lah, atau mau semua boleh. Biar lebih cepat, nanti kelompok yang lain kirimin filenya ya, WA-nya biar nggak lola. Jadi ini tuh daftar pusakanya yang ini. Gak usah dibaca ya yang ini. Nggak usah, ini aja. Narto. Nanti setiap kelompok menyampaikan hasil kamusnya, semuanya maju ke depan ya biar kompak, karena yang dinilai semuanya. Kelompok yang lain memperhatikan, menyimak. Sekarang print dulu, sok biar cepat. Ininya. Satu aja weh. Ulangi lagi mana ini? Udah beres yang ini? Tinggal nulis materi buat Udah beres? Ditulis misalkan yang mau dipresentasikan yang mana, jadi nanti langsung tek 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 gitu. awalnya dulu. Sebelum udah pada pulang. Mana hasilnya? Dibawa? Printernya Ini. Epson. Nah itu. Oke. Page berapa?
satu aja yang Ini ya. kalau internet itu nggak dibaca semua kan, jadi cuma satu doang. Pokoknya mah gimana kalian aja. Waktunya 4 menit. Oh gitu. Jadi setiap satu kalimat misalnya adaptasi itu tuh kan dibaca, terus kita tuh harus tahu makna dan dijelasin juga seperti apa gitu. Misalkan perwakilan aja secara singkatnya. Ya, bisa. Ininya. Pas ngeprint ya. Udah. Udah. Yang C. Udah. Bisa. Nah, ini udah beres ngeprintnya? Sok. Kelompok berikutnya silakan kalau mau ngeprint. Ini covernya nanti pakai ini atau pakai Yang ini. Ini. jadi gini aja. Di-download dulu semuanya. Udah. Ada di sini. Ya udah. Iya. Yang di grup kan? Jangan dikeluarin. Udah di download semuanya. Oh, udah di-download. Sok. Kalau yang sudah selesai kamu sosiologinya, cover halaman awal, perhatikan. Bisa aja Kimi pasti. Hai. Si ganteng aku deket kayak si tampan. Gak boleh gitu. Jangan ya. Iya mau budak panas. Hai Sauki. Wah, budak panas ya. Jauhan. Oh iya jauh. Set si Jack rambutnya guys. Pakai baju sejarah. Tampan kamu. Kita boleh gitu. Pada main kemana? Ada yang bawa Hector gak? Ini kan pakai ini klip. Ya, si Gita. Banyak ya. Ya si Sada. Si Sauki. Si Sauki ya. Kali ya budak sama kabar. Lokat. Berarti kita cari Tidak enggak. ceritanya nggak ada teh apa aja sih? Dari W. B. Gak lengkap tahu. B, kalau B berarti Lihat tuh di depannya tuh. ini berarti kita bacain literal. Aku. B, F, 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 F. Kita tinggal bacain dari A sampai Z. Set dah bang. Z 26 ya. 26 dibagi tuh 2 3 4. Enggak bisa tuh emang. Enggak lah, per ini. Fanatisme yang tidak dikendaki, fanatisme terus teh G
Kan abjadnya 26. Abjad 26. Iya. Dibagi. General welfare. Berarti ada yang 5, ada yang 6. Ini gimana baca sih? General welfare. Welfare. General welfare. Aku 6 tapi mau dari A, B, C, D, E, F. Sisanya 5. Lagi terakhir silakan. Aku dari G sampai K. Dia sampai apa? G, H, I, J, K. Hipotesa masuk ke perubahan sosial gak sih? Jawaban sementara. Hipotesa. Ya, yang penting kan kamu sosiologi. D. Tidak ada jati diri. K. Cuman itu. Interaksi untuk mencapai tujuan bersama. K. Konflik konsensus. Sepakatan pengucapan konsensus. L. Wow. Libeli. Udah wesel itu mah gampang ini mah. Kan 26 dibagi 5 teh ada yang 6 ada yang 5. Aku pengen 6 tapi mau dari A sampai F. Ngebacain ini kan ada presentasi kan semuanya. Enggak, dibaca satu huruf yang A satu doang, yang B satu Berarti aku doang. sampai M. Berarti A, B, C, D, F. Atau satu nih, udah satu. Giniin kiri lagi, muter lagi gitu ya. Lihat tuh hasilnya. Ngerti, berarti A, B, C, D, E, F. Ngemuter lagi. Putar lagi gitu, satu-satu. Jadi gak pusing ngebagi, jadi gak satu didiam gitu jadi. Lama. Tapi kan di sininya gak komplit. Misalnya teh LM LN-nya Mending ditulis ini sel di kertas biar Alhamdulillah semua kelompok sudah selesai membuat kamus. Jadi kamus sosiologi berbasis digitalnya mudah ya. Kalian tinggal copy paste konsep-konsep, masukkan sumbernya, kalian edikan versi. Silakan sekarang kalian mulai presentasi semua kelompok. Waktunya itu kurang lebih 3 menit karena nanti ada tanya jawab. Jadi presentasi 3 menit, tanya jawab 1 menit atau hanya perwakilan aja satu tanggapan pertanyaan ya. Silakan kelompok mana yang siap tampil duluan? siap gak? ayo tuh. Aku. Oke, boleh silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan buat kelompok. Aku mah gak usah digilir, aku mah yang ada di sini ya. Sedikit atau mau gitu ya? Dibagi dua aja. Di bagian yang mana aku? Kewek kemana? Bawah. Ya, ke ibu ini. Bubur sumsum bareng satu. Kada ikut. Enggak mau. Bubur sumsum dulu, 1, 2, 3. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan banyak basa-basi. Berdirinya kami di sini bukan karena enggak dikasih kursi, tapi di sini kami mau presentasi. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan Depa Harta dan Fadilah, Syaila Desi Arianti, Nadia Salma Wirahma, Jahat Tasla. Izinkan kami menunjukkan yel-yel. Jargon yang pertama. 1, 2, 3. Galaksi, gagal lalui aksi. Antara rindu. 1, 2, 3. Antariksa, antara rindu kurasa. Izinkan kami mempresentasikan. Izinkan kami mempresentasikan kamu sosiologi yang kami temuan di website. langsung aja. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari ini.
dari sosiologi79.com. Ada beberapa istilah, yaitu yang dari huruf A ada akulturasi, yaitu percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Dari kamus abjad B ada literal, yaitu susunan nama atau garis keturunan. Dari C ada chaos atau kondisi kacau karena situasi anomi. Dari D ada difusi, penyebaran unsur-unsur budaya dari suatu kelompok ke kelompok lainnya atau dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Dari E yaitu equilibrium, yaitu suatu kondisi atau keadaan yang memperlihatkan adanya suatu keseimbangan atau kesamaan. Yaitu dari huruf F ada fanatisme. Fanatisme adalah suatu aliran yang terlalu keras. Ada dari abjad G yaitu general welfare, kesejahteraan umum. Oke, udah cukup ya. Kelompok lain ada yang mau menanyakan? Gimana? Silakan sebutkan namanya. Mau apa? Izin bertanya, saya Sekirangka. Bisa diperlihatkan contoh. Gimana pertanyaannya? Contoh akulturasi itu seperti apa? Contoh akulturasi gercep. Cepat dah. Kayak budaya kita sama budaya asingnya bertemu, rasanya mempengaruhikan. Jadi budaya asing kenal budaya kita, budaya kedua dikenalin ke budaya asing. Kayak budaya barat ada di kita kayak suka K-pop yang kayak gitu kan dari budaya luar masuk ke budaya kita di Indonesia. Oke, beri tepuk tangan. Sebentar. Ini pegangnya bareng 1, 2, 3. Ayo ting ting balik ke piting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Yang kamu sok. Ya, ulak assalamualaikumnya patutlah. Perhatian ya guys. Datang pemburu menangkap itik. Cakep. Buah pepaya enak dikonsumsi. Cakep. Untuk bu guru yang paling cantik, izinkan kami memulai presentasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu, saya punya pepatah yaitu tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan, Saya Khairul Munashira. Saya Salsabrina Ramadhani. saya Aulia Sahara. Saya Nisa Zakia Nurrahmalia. Saya Hendrawati. Oke. Nah. Tadi kan udah perkenalannya kita. Nah, sebelum kita membahas hasil diskusi yang akan kita sampaikan terkait materi perubahan sosial, kita akan membahas terlebih dahulu arti dari nama kelompok kita. Nah, nama kelompok kita itu Sangkasa, sosiologi angkasa. Seperti pembelajaran kita hari ini, kita itu ada di pelajaran sosiologi. Nah, kalau angkasa itu menurut KBBI adalah lapisan udara yang meliputi bumi. Seperti halnya perubahan sosial yang meliputi masyarakat yang diperlukan untuk pengembangan hidup bermasyarakat. Oke. Oke, untuk kosakata yang pertama terkait huruf A, yang pertama ada akulturasi, yaitu percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Sama ada anomi, yaitu keadaan yang tidak ada pegangan antara yang baik dan yang buruk. Untuk selanjutnya ada dari kosakata C, yaitu di sini kita menemukan kultur shock atau gegar budaya, yaitu kaget dengan budaya baru yang masuknya begitu cepat. Jadi kayak Silakan, yang kelompok lain ada yang mau menanggapi? Silakan. Sebentar. oh ini Bu. Sebut
sebutkan namanya ya. Oke, izin memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Siti Mariam Zakia. Tidak perlu panjang-panjang bertanya. Jadi apa sih gegar budaya itu seperti? Enggak. Jadi kan tadi sudah itu kan contohnya. Jadi tolong jelaskan seperti apa itu. Maksudnya dijelaskan lagi gegar. Penjelasannya, jadi gegar budaya itu kaget dengan budaya baru yang masuknya begitu cepat. Salah satu contohnya kayak budaya dari luar, seperti kita kan bukan yang teknologi banget orang-orang masyarakatnya. Nah, ketika ada teknologi banget yang dari luar masuk ke daerah kita atau negara kita, itu bakal salah satunya pasti ada yang merasakan culture shock. Jadi salah satu penjelasannya kaget dengan budaya baru. Terima kasih. Makan bakwan, makan terasi, cukup sekian dan terima kasih. Sangkasa Indonesia Merdeka kelompok 2 bisa. Bentar, satu lagi. Goyang. Gomawo sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang pegang. Enggak disaku. Enggak. Sok. Tahan di aku. Oh, oke. Jangan pegang aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami buat. Sebelum ke pengerjaan kami menyeluruh, kami menentukan template digital. Setelah itu merangkai dan menyusun tema proyek yang telah diberikan, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial berupa kamus berbasis digital. Iya. Ini. Iya. Jadi di kamus ini sudah kami cantumkan definisi atau istilah-istilah pengertian secara singkat yang bersumber dari Sunarto, pengantar sosiologi dan lembaga penerbit. Untuk abjad A, anomi, suatu keadaan di mana tak ada pegangan terhadab apa yang baik dan apa yang buruk. Akomodasi, adanya keseimbangan antara kehidupan budaya masyarakat. Oke. Silakan yang lain ada yang mau menanggapi? Kamu berarti ngejelasin. Kan tadi disebutkan akomodasi itu adalah suatu keseimbangan yang dalam masyarakat. Iya. Itu apa bedanya dengan equilibrium? Oh, equilibrium. Sok boleh dijelasin. Bentar. Ya Allah. Bentar. Sungguh menyesatkan. Bentar. Apa bedanya akomodasi dengan equilibrium? Apa sih tadi teh? Keadaannya doang aja. Kalau akomodasi kan adanya keseimbangan antara kehidupan budaya masyarakat. Nah, itu. Jadi rata sama rata. Kalau bedanya keseimbangan. Sama. Sebutin lagi aja. Kalau equilibrium suatu keadaan yang memperlihatkan adanya suatu keseimbangan, jadi hanya memperlihatkan saja. Itu teh sama gitu. Bahasa ini. Bukan itu kan udah nanya. Iya, tutup aja. Aduh, siapa bentar ibu. Yang ini. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok paling introvert. Aku tuh belum lihat yang ini jadi Akomodasi kesalahan sih dia mah. apa? Konflik. Iya coba. Aduh, Anit. Enggak. Udah mana? Dok. Saya. Udah.
Perubahan itu bisa saja membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, namun bisa pula sebaliknya. Itulah mengapa kita harus selalu bersikap, karena perubahan bisa terjadi kapan saja. Kita bisa melawannya, kita tidak bisa melawannya, tapi kita hanya bisa beradaptasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa kita tidak punya kesempatan 2 kali untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu perubahan sosial. Selamat pagi semuanya, saya Zaidan dan rekan saya Reynaldi, Saya Najwa, saya Rosi Saurin, saya Kalwaiko Putri, saya Ninda Pratiwi. Oke, kami dari kelompok yang bertemakan musim gugur. Kami akan menjelaskan tema musim gugur itu untuk Najwa, kami persilakan. Jadi kenapa kita mengambil dengan tema musim gugur? Karena musim gugur adalah perpindahan kayak musim gitu, kan ya, misalnya dari musim ini ke musim gugur, terus musim lagi yang baru. Dengan pembelajaran kita yang sekarang yaitu perubahan sosial, jadi kayak ada keterkaitan gitu. Oke, langsung kosakatanya. Jadi kosakata yang pertama itu ada asimilasi atau pembaruan suatu budaya yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Jadi ada kebudayaan yang lama ada perubahan dan perubahan yang dari yang lama itu hilang. Jadi hanya ada yang baru saja. Terus Oke, sudah cukup. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Untuk yang tadi sama bunga asimilasi itu contohnya apa ya kalau misalnya di kehidupan sehari-hari? Contoh dari asimilasi. Silakan jawab. Jadi kalau dulu kan kita sering pakai SMS kan. Nah, untuk kebudayaan yang sekarang itu kita udah beralih semuanya ke WhatsApp gitu. Jadi SMS-nya itu kan hilang jadinya. Walaupun emang nggak semuanya hilang, tapi sudah tergantikan gitu posisinya. Oke. Terima kasih ya. Silakan ditutup kelompok penampilan kami. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada tentang akomodasi dan equilibrium. Ibu tegaskan kembali kalau akomodasi usaha-usaha untuk mengurangi konflik atau pertentangan. Sedangkan equilibrium adalah kondisi keadaan yang stabil seimbang aman damai. Ya. Nah, sudah ibu nilai semuanya itu bagus, presentasi dan lain sebagainya, pansus dan lain sebagainya. Tapi kita harus memilih kelompok yang terbaik. Kelompok mana coba? Tidak depan. Oke. Kelompok yang terbaik adalah kelompok 4. Oke, silakan. Kelompok muda. Kita mengalah. Ya. Silakan ya. Jadi jangan nangis. Kita foto. Bukan berarti kelompok yang lain keren ya, tapi kelompok ini harus di presentasi. Dari arah sana silakan. Udah Masuknya dari Itu pelajaran lagi, Pak. Itu pelajaran lagi. Satu lagi. Lagi nih. Stres. Semoga gak mikir tidak kamu. Soal foto dulu didokumentasikan di depan. Udah. Beri tepuk tangan buat mana kayaknya? Film di Tegal. Galaksi. Oke. Terima kasih. Silakan duduk
Nah, ada. Terus kemana sih? Jasper untuk membuatnya. Rey, udung buah lam Rey ya. Kalian tinggal ini aja apa? Sama. Udah. 386 92 Udah mulai. Ininya 386 92 733. Atau linknya sudah ibu bagikan di grup ya. Kodenya sudah ibu bagikan di grup ya, silakan dilihat. 386 92733. 386 92733. Belum ada. Tuh, sudah ya di-share. Atau yang ini. Sudah bisa di link yang baru. Ayo, waktunya sedikit lagi. Udah. Ada? Udah bisa aksesnya? Sok, boleh per kelompok ya. Yang bawah yang paling baru. Di HP-nya.
Nah, sudah selesai ya semuanya? Oke. Sudah ya? Sudah muncul semuanya? Nah, udah selesai. Siapa nih yang paling tinggi, siapa skornya? Nadia. Tepuk tangan buat Nadia. Nah, ada yang mau menyimpulkan nggak pembelajaran kita kali ini? Silakan. Oke, Kaila, silakan. Dari pembelajaran hari ini kita dapat pengetahuan baru terkait bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Nah, bentuk-bentuk dari perubahan sosial ini itu ada 5. Yang pertama berdasarkan waktu, yaitu cepat dan lambat. Yang kedua berdasarkan pengaruh, yaitu besar dan kecil. Yang ketiga berdasarkan sudut pandang, yaitu dikehendaki dan tidak dikehendaki. Yang keempat berdasarkan arah perkembangan, yaitu progres dan regres. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan struktur dan proses, yaitu struktural dan proses. Oke, tepuk tangan buat Kaila. Nah, sekarang ke refleksi. Siapa yang bisa merefleksikan? Silakan, Sheila. Refleksi menurut saya Gimana? pada pembelajaran hari ini saya dapat mengetahui kamus sosiologi, yaitu istilah sosiologi dalam materi perubahan sosial. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita mendapatkan ilmu yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang dimana materi ini bisa diamalkan atau diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Sheila. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab, pendorong, dan penghambat perubahan sosial. Silakan kalian searching di rumah masing-masing. Jadi kalian setidaknya sudah mengetahui apa saja penyebab, faktor pendorong, dan penghambat. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.